pasca runtuhnya pemerintahan Dharma Wangsa Teguh di Medan periode Jawa Timur, muncullah kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Nama Airlangga memiliki makna air yang melompat. Airlangga yang merupakan putra Darmodayana, Warwadewa, Udayana, dan Mahendrata tersebut merupakan darah campuran bedahulu Medan periode Jawa Timur atau Bali dan Jawa Timur. Bila dirunut dari garis ayah, Airlangga masih terbilang cucu Sri Kasariwarmadewa, Raja Bali. Sementara bila dirunut dari garis ibu, Airlangga masih terbilang cucu Sri Makutha Wangsawardhana, Raja Medan periode Jawa Timur ketiga. Dengan demikian, Airlangga masih merupakan keponakan Dharma Wangsa Teguh, Raja Medan periode Jawa Timur terakhir. Airlangga memiliki dua adik yang bernama Marakata dan anak bungsu. Marakata menjadi raja bedahulu sesudah meninggalnya Darmodayana Warwadewa Udayana. Sementara itu, anak bungsu menjadi raja bedahulu sesudah kemangkatan Marakata. Ketika berusia 16 tahun, Airlangga yang disertai abdinya yaitu Empu Narotama pergi ke Medan. Airlangga yang dinikahkan dengan Dewi Laksmi, putrinya oleh Dharma Wangsa Teguh. Dari pernikahannya dengan Dewi Laksmi tersebut, Airlangga memiliki seorang putri bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi atau Dewi Kilisuci dan Sri Samarawijaya. Sementara itu, putra Airlangga yang lahir dari selir yaitu Mapanji Garasakan. Semasa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, Haji Wurawari dari Elwaram berkehendak menikahi Dewi Laksmi. Namun, oleh Dharma Wangsa Teguh, kehendak Haji Wurawari itu ditolaknya dengan mentah-mentah karena Dewi Laksmi akan dinikahkan oleh Dharma Wangsa Teguh dengan Airlangga. Merasa sakit hati, Haji Wurawari yang mendapat dukungan dari sekutunya yaitu Sriwijaya tersebut melakukan penyerangan besar-besaran terhadap istana Bawatan Mas pada saat pernikahan Dewi Laksmi dengan Airlangga. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Mahapralaya itu, Dharma Wangsa Teguh tewas dalam perlawanan. Sementara itu, Airlangga beserta Empu Narotama yang dapat meloloskan diri dari peristiwa maut, menyelamatkan diri ke hutan pegunungan di Wonogiri. Semenjak peristiwa itu, Airlangga menjalani hidup sebagai pelarian. Sesudah 3 tahun hidup sebagai pelarian, Airlangga ditemui oleh seorang utusan rakyat Medan. Utusan tersebut meminta Airlangga untuk membangun kembali kerajaan yang telah hancur dari serbuan Haji Wurawari. Airlangga yang menyanggupi permintaan utusan tersebut dengan mendapatkan dukungan dari Empu Narotama dan seluruh rakyat Medan. Airlangga berjuang untuk mendirikan kerajaan di dekat Gunung Pananggungan dengan pusat pemerintahan di Wawatan Mas. Namun sayang, belum lama berdiri,
pusat pemerintahan di Wawatan Mas itu mendapatkan serangan dari putri Raja Panuda. Karena mengalami kehancuran, Airlangga lalu memindahkan istananya dari Wawatan Mas ke Kahuripan pada tahun 1032. Oleh karena itu, kerajaan yang dibangun oleh Airlangga lebih dikenal dengan nama Kahuripan. Pada tahun 1019, Airlangga yang lebih membanggakan diri sebagai keturunan Isana itu menjadi raja di Wawatan Mas, bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya hanya mencakup Sidoarjo dan Pasuruan. Mengingat sesudah meninggalnya Dharma Wangsa Teguh, banyak wilayah bawahan Medang melepaskan diri untuk menjadi negara merdeka. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1025, Airlangga berupaya untuk melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya. Waktu Airlangga melakukan ekspansi wilayah kekuasaannya bertepatan dengan Rajendra Koladewaraja Kola Mandala dari India itu menaklukkan Sriwijaya. Usaha ekspansi wilayah kekuasaan yang dilakukan oleh Airlangga tersebut membawakan hasil yang sangat gemilang. Melalui usaha yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana di Pulau Jawa tersebut, Airlangga dapat menaklukkan 3 orang raja, yaitu Raja Hasin, Raja Wuratan Wisnu Prabawa, dan Raja Lewa Panuda pada tahun 1030. Akan tetapi sesudah berhasil menaklukkan Panuda, Wawatan Mas mendapatkan serangan besar-besaran dari putri raja tersebut yang memerintah di Tulungagung pada tahun 1032. Melalui serangan putri Panuda yang merupakan tindakan balas dendam atas kematian ayahnya itu, Wawatan Mas berhasil dilumpuhkan. Airlangga meninggalkan Wawatan Mas bersama Mapanji Tumanggala dan melarikan diri ke desa Patakan. Airlangga menggalang pasukan di desa Patakan. Sesudah pasukannya yang digalang dirasa kuat, Airlangga menyerang putri Panuda. Penyerangan tersebut membawa hasil yang gemilang. Putri Panuda tewas dalam pertempuran. Sepeninggal putri Panuda, Airlangga membangun istana baru di Kahuripan. Mengingat istana lama di Wawatan Mas telah mengalami kehancuran. Sesudah istana baru di Kahuripan dibangun, Airlangga yang mendapatkan bantuan dari Empu Narotama bermaksud membalas dendam atas kematian mertua sekaligus pamannya, Dharma Wangsa Teguh, kepada Haji Wurawari dari Elwaram, Loram, Cepu Blora. Sesudah berhasil membunuh Haji Wurawari, Airlangga menumpas pemberontakan Wijayawarma dari Wengker pada tahun 1035. Sejak saat itu, Airlangga mampu memperluas wilayah kekuasaan Kahuripan Sidoarjo yang membentang dari Pasuruan sebelah timur hingga Madiun sebelah barat. Di samping itu, wilayah kekuasaan Airlangga telah mencapai pantai utara Jawa, Surabaya, dan Tuban.
di mana kelak Tuban menjadi pusat perdagangan yang dapat menopang kehidupan perekonomian kerajaan Kahuripan. Airlangga memusatkan perhatiannya pada kesejahteraan rakyat dengan membangun berbagai infrastruktur, antara lain Wijaya Asrama pada tahun 1036, Bendungan Waringin Sapta pada tahun 1037, dan jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir dengan pusat kerajaan. Selain itu, Airlangga memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang terletak di Muara Kali Brantas dekat Surabaya, dan meresmikan pertapaan Gunung Pucangan pada tahun 1041, memindahkan pusat pemerintahannya dari Kahuripan ke Daha. Airlangga sangat dikenal toleransinya terhadap agama lain. Oleh karena itu, Airlangga kemudian diangkat sebagai pelindung agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Dalam kehidupan sastra, Airlangga memerintahkan Empu Kanwa untuk menuliskan Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasikan dari epos Mahabharata pada tahun 1035. Kitab yang merefleksikan perjuangan Airlangga untuk menaklukkan Raja Wurawari tersebut mengisahkan perjuangan Arjuna di dalam melumpuhkan keangkaramurkaan Raja Niwatakawaca. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta, bukan karena dikudeta oleh pihak yang berseberangan atau diserang musuh dari negara lain, namun karena panggilan hidupnya untuk menjadi seorang petapa. Sebelum menjadi petapa, Airlangga berhasrat menobatkan putrinya, Sanggrama Wijaya Tunggadewi, sebagai raja. Namun, menurut Prasasti Cana pada tahun 1021 dan Prasasti Turun Hyang yang berangkat tahun 1035, hasrat Airlangga itu ditolak oleh sang putri. Sebagaimana ayahnya, Sanggrama Wijaya Tunggadewi lebih memilih jalan hidup sebagai petapa yang bergelar Dewi Gilu Suci daripada sebagai raja. Karena putra mahkota tidak bersedia menobatkan sebagai raja, Airlangga meminta bantuan kepada Empu Barada untuk membagi wilayah kekuasaan Kahuripan menjadi dua bagian. Wilayah Janggala di sebelah timur yang beribu kota di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan. Sementara itu, wilayah Kadiri di sebelah barat yang beribu kota di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Sesudah wilayah Kahuripan terbagi menjadi dua bagian untuk kedua putranya, Airlangga meninggalkan istana menuju suatu tempat yang jauh dari keramaian duniawi. Di sana Airlangga menjadi petapa bergelar Resi Airlangga Jatiningrat. Adapun kapan kemangkatan Airlangga tidak diketahui dengan pasti. Prasasti Sumengka yang dikeluarkan pada tahun 1059 tersebut hanya menyebutkan bahwa Airlangga telah dimakamkan di Tirta, suatu tempat yang identik dengan pemandian.